Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Madeleine Batbual dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan orang dewasa yang memberdayakan petani, mewujudkan petani yang mandiri. Oke, lanjut. Pendidikan orang dewasa yang memberdayakan petani untuk mewujudkan petani yang mandiri. Oke, lanjut juga. Pendidikan yang sesuai untuk petani sebagai orang dewasa adalah pendidikan yang bersifat partisipatif dengan metode pendidikan orang dewasa yang bersifat non-formal dengan proses pembelajaran dalam lingkungan usaha tani setempat. Prinsip partisipatif memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis melibatkan petani dan pelaku agribisnis lainnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi. Yang berikut adalah pendekatan dalam pendidikan petani harus berawal dari pendidikan penyadaran dengan metode belajar dari pengalaman. Yang berikut juga adalah model pendidikan penyadaran adalah model pendidikan di mana petani menjalani suatu proses pembelajaran yang memungkinkannya untuk mengalami sendiri, menyadari, dan kemudian mempertanyakan realitas hidupnya atau masalah atau situasi. Yang berikut model pendidikan yang cocok bagi petani tersebut. Antara lain, yang pertama adalah studi petani sekolah lapangan dan wadah belajar usaha petani. Kemudian, filosofi dan prinsip pendidikan petani. Filosofi penyuluhan pertanian adalah menolong orang agar dapat menolong dirinya, keluarganya, dan bahkan masyarakatnya. Yang berikut, pendidikan yang paling sesuai untuk petani sebagai orang dewasa adalah pendidikan yang bersifat partisipatif juga, dengan metode pendidikan orang dewasa yang bersifat non-formal dengan proses pembelajaran dalam lingkungan usaha tani setempat. Ajaran inti pendidikan orang dewasa adalah bahwa pendidikan bukan sekadar penggalian informasi baku dari guru kepada murid, melainkan kegiatan menggerakkan proses belajar dalam rangka memecahkan masalah. Istilah-istilah pendidikan orang dewasa yang bersifat dipakai adalah fasilitator dan narasumber. Sebagai pengganti, guru memfasilitasi proses belajar mengajar, sebagai pengganti mengajar, warga belajar, dan sebagai pengganti murid atau siswa, dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah prinsip partisipatif memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis melibatkan petani dan pelaku agribisnis lainnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi. Yang berikut adalah wujud keterampilan tersebut adalah kesadaran dan kemauan mereka untuk datang, ikut aktif, dan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif memberikan keuntungan antara lain adalah orang-orang akan lebih energik, berkomitmen, dan lebih bertanggung jawab bila mereka mengontrol lingkungan sendiri dibandingkan dengan pihak luar. Yang berikut adalah permasalahan dan penerapan pendidikan pertanian. Penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan kemampuan petani sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya dan kesempatannya menuju kemandirian atau sebagai subjek menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan, antara lain adalah program pemerintah lebih menekankan pada peningkatan produksi pangan, terutama beras, untuk memenuhi keperluan konsumsi dalam negeri, sehingga
kegiatan penyuluhan lebih dititik beratkan pada program tersebut. Akibatnya mengurangi kesempatan perkembangan produksi lainnya, terutama hortikultura, keleluasan untuk berkembang usaha tani yang lebih menguntungkan mengalami hambatan penyuluhan pertanian. Masih berorientasi pada hanya sekedar pembawa paket teknologi, menyebabkan petani tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri dan masih tergantung dari pihak lain. Ini terbukti dengan sikap petani hanya melapor dan menunggu instruksi untuk meminta bantuan jika menghadapi persoalannya. Umumnya penyuluhan pertanian masih menerapkan cara-cara pendidikan konvensional yang tidak partisipatif. Pendidikan seperti itu atau penyuluhan dianggap tidak membebaskan dan memberdayakan petani. Kemudian yang berikut adalah pendidikan pertanian untuk pelaku utama atau petani. Pendekatan dalam pendidikan petani harus berawal dari pendidikan penyadaran dengan metode belajar dari pengalaman. Yang berikut juga adalah model pendidikan penyadaran adalah model pendidikan di mana petani menjalankan suatu proses pembelajaran yang memungkinkannya untuk mengalami sendiri, menyadari, dan kemudian mempertanyakan realitas hidupnya atau masalah atau situasi. Diharapkan setelah proses itu, petani dapat memahami situasi dan posisi mereka dalam suatu sistem. Dengan demikian, dapat mendorong petani untuk mulai berani bereksperimen, mempertanyakan, mencari, mencoba, meneliti, mengerti, dan pada akhirnya bertindak atau praksis atau aksi. Praksis tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah petani. Pendidikan seperti ini diharapkan dapat memekarkan kreativitas, membangun kemandirian dan mendorong petani membangun kekuatan dan posisi tawarnya. Demikian penjelasan saya sedikit tentang pendidikan orang dewasa yang memberdayakan petani untuk menjadi petani yang mandiri. Sekian dan terima kasih.